Apalagi kayak Aliando, fotogenik, keren, cocok dengan nama apa Aliando artis, nah cocok. Ya. Nama artis itu cocok. Aliando Syarif, Ya. artis cocok lah. Dia orang yang cerdas, kreatif, penuh dengan ide, penuh dengan semangat, pribadi yang berusaha apapun dengan sekuat tenaga, mandiri, dengan orang yang paling dekat dengan dia pasti manja. Tapi itu normal. Daripada lebay, Ya, beda ya manja sama nggak lebay. apa-apa. Apalagi dengan orang yang paling dekat. Tapi lebay yang salah. Nah menurutku Aliando tidak lebay orangnya. Saya tidak mengenal dia. Tapi menurut yang gua lihat dan rasakan seperti itu. Yang sangat gua rasakan ya ketertekanan atas tuntutan. Nah, tinggal dari mananya, carilah sendiri kan. Hehehe. Dari mananya cari sendiri, aduh mumet ya namanya punya masalah kayaknya kalau udah jangan bertumpuk mentang-mentang gua bisa melihat dan merasakan, gua jelasin semua, enak lah. bertumpuk kan. Kayak lihat kamar nih ya, Nah, masuk kamar terus berantakan. Hati kecil tuh pengen lah kamar ini bersih. tapi kadang-kadang bingung mau mulai dari mana. Nah menurut lo kalau kita ada di situasi kayak gitu, apa dulu yang harus kita lakukan? Harus mulai dari mana? Atau dari yang kita rasakan tuh apa gitu? Kalau tiap orang itu bisa menghargai dirinya sendiri, kalau tiap orang itu menyayangi dirinya sendiri dulu, mencintai dirinya, kalau tiap orang itu menghargai dirinya, menyayangi dirinya, mencintai dirinya, pasti tahu mulainya dari mana. Oke. Satu, yang kedua, orang yang kita bantu, orang yang kita bantu atau orang yang kita tolong, bukan berarti tidak bisa berpikir kan? Betul. Nah kenapa tidak enak? Kenapa takut? Kecuali orang yang kita bantu, kita tolong itu tidak ada pikiran, tidak bisa berpikir, barulah tidak enak. Jadi ketika kita menolong, aku menolong lo, walau lo minta tolong ke aku bukan berarti lo nggak bisa berpikir kan? Ya. Bukan berarti lo nggak bisa bekerja, bukan berarti lo tidak mandiri, walaupun lo minta tolong gue. Nah kenapa gue nggak enak? Kenapa gue takut? Kecuali lo cacat, nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan aja bisa berpikir. Nah kalau balita, anak kecil minta tolong, nah baru kita pikirin, karena dia belum ngakal. Ya. Ya iya kan, orang yang minta tolong kita, orang yang kita peduliin, orang yang kita peduliin, orang yang kita tolong, bukan berarti tidak bisa berpikir, bukan berarti tidak mandiri. Jadi nggak enak gitu ya. Ya atas dasar apa ketidakenakannya? Tidak mampu dalam menolong, masa harus dipaksakan? Ya kalau misalkan yang kita tolong itu terus marah karena kita tidak tolong, berarti dia tidak tahu diri dong. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita yang minta tolong dia, sudah bisa dipastikan nggak dia menolong kita? Dasarnya apa? Menolong itu hak, tidak menolong pun hak.
hai hambaku, ada dua jalan dalam hidup itu. Kalau jahat yang kau pilih konsekuensinya seperti ini. Kalau baik yang kau pilih konsekuensinya seperti ini. Kalau engkau hambaku, pilihlah baik. Kalau engkau mengaku hambaku. Kalaupun kau pilih jahat, konsekuensinya terima ya. Nah, Tuhan saja begitu. Akhirnya karena ruwet, ribet, tertekan, akhirnya kan vakum kan. Ya, sempat vakum. Karena kan siapapun di dunia ini, kalau penuh dengan ketertekanan pasti hilang rasa senang. Ya, betul. Hilangnya rasa senang akhirnya membuat semua yang kita punya itu seakan-akan nggak berarti. Nggak ada artinya. Nah, menurutku itu yang dia rasakan. Sekarang ini. Sekarang ini udah enakan Udah mending. dibanding dulu. Oke. Udah ringan menurutku ya sekarang ini. Syukur. Nah, kalau dari awal tadi aku bicara dia selengean, dia gini, aslinya dia. Biar ingat ya. Aslinya dia seperti itu. Dia penghidup suasana. Sama kayak di episode sebelumnya kita bahas Fuji ya. Ya. Nah, dia penghidup suasana. Aliando itu penghidup suasana. Konyol. Suka konyol gitu. Tapi teman-temannya senang. Jadi kalau Aliando datang tuh langsung Hidup heboh, suasana rame. itu. Tapi di balik kekonyolannya itu dia orangnya perasa. Oke. Nah, jadi di satu sisi yang dilihat orang konyol, santai, cuek, tapi di satu sisi perasa. Nah, orang seperti dia ketika punya masalah pasti kita nggak tahu. Disimpan, dipendam. Yang ditunjukkan tuh hal yang menyenangkan. Iya, pokoknya. karena dia penghibur, penghidup. Nah, bertumpuknya itu. Sementara kalau mau cerita, masa sih seperti itu loh? Nggak percaya orangnya. Iya, ya gitu. Nah, itu yang dia alami. Oke. Akhirnya menjerit-jerit lah batin tuh. Tapi ngobatinya adalah di situasi seperti itu sekali lagi. Sayangi diri. Cintai diri. Hargailah diri kita. Hargailah diri. Pedulilah dengan diri. Itulah obatnya. Karena kenapa? Dia kreatif. Dia menarik. Oh, aslinya kayak gitu, tapi yang Ya, itu kan perjalanan. Ya, diberitakan kemarin karena dia OCD itu, wah berbanding terbalik gitu. Kalau membaca yang orang udah tahu, nggak usah ada sudut pandang. Biar balik lagi ke aslinya yang kreatif, yang semangat. Ketika dirimu punya rasa tidak enak yang dalam terhadap orang dan kemudian meletakkan rasa tidak enak itu tidak pada tempatnya, pelan-pelan hidupmu akan hancur dengan sendiri. Pelan-pelan hidup kita ini akan hancur dengan sendiri. Itu bahayanya rasa tidak enak. Rasa tidak enakan itu. Tadinya kita mesti dapat duit, jadi nggak dapat duit. Tadinya kita mesti dapat kerjaan, jadi nggak dapat kerjaan. Tadinya kita banyak teman, jadi nggak banyak teman. Jadi rasa tidak enak itu musuhnya kita.
Dan itu iblis yang menghembuskannya. Ditanamkan rasa nggak enak. Iya, itu iblis. Jadi janganlah punya rasa tidak enak. Gunakanlah rasa tidak enak itu terhadap orang yang peduli ke kita. Nah, baru pantas. Lo mati-matian banget bantu dia, rela lo nggak makan gitu. Ya dia dulu sama aku. Nah, kan gitu. Karena tidak semua orang yang kita bantu tuh pada akhirnya tahu diri. Betul, betul. Kebanyakan jadi keenakan. Saran Rata-rata buat begitu. semua.